Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia majikanku sudah memasuki part ke-13. Terima kasih sudah menyaksikan dan yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, semoga terbuka pintu hatinya untuk subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share cerita ini agar yang lain juga bisa membaca. Aktifkan lonceng untuk pemberitahuan setiap harinya. Gunakan headset agar suara terdengar jelas. Lela berjalan mendekat dengan perlahan ke arahku hingga jarak kami rapat. Ia menatap tajam ke dalam mata ini. Tatapan yang aneh sekaligus menakutkan. Aku takut ketahuan. Tidak, Laila. Tuan Felix tak ada. Mengapa mobilnya ada? Aku tak tahu. Tadi Nyonya Vivian berkata bahwa aku hanya sendiri di rumah dan akan ada tukang kebun yang datang. Tukang kebun? Iya, namanya Baron. Apa kau mengenalnya? Tidak. Aku mundur beberapa langkah agar napas ini tak tercium oleh Laila. Napas yang penuh kebohongan ini aromanya pasti sangat busuk. Akan mudah tercium bila posisi kami sangat tepat. Biasanya Baron bekerja 1 kali dalam 1 minggu. Hari ini Nyonya Vivian memintanya menemaniku agar aku tak takut bekerja sendirian. Takut? Sejak kapan kau penakut? Ya Tuhan, sepertinya aku telah salah bicara. Lidah ini tak biasa mengarang cerita. Aku yakin, suatu saat Laila akan mengetahuinya juga. Ia pasti bisa membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan karena kami berteman sejak lama. Ya, akhir-akhir ini aku sedikit penakut karena Tuan Felix itu orang jahat. Dia selalu mengancamku agar tak mengatakan sesuatu apapun pada Nyonya Vivian. Sesuatu? Tentang apa? Lela sepertinya tak tahu apa-apa tentang perbuatan Tuan Felix terhadap putrinya. Hubungan gelap mereka membuat Laila buta. Ia tak menyadari sifat asli lelaki itu. Ini tentang Felicia. Ada apa dengan Felicia? Lela tak memberiku celah untuk menarik napas. Ia bertanya dan terus bertanya. Aku takut mulut ini tiba-tiba mengucurkan rahasia. Apa Tuan Felix tak bercerita padamu? Tidak. Mengenai apa? Bodohnya aku. Mana mungkin aib sebesar itu akan dikatakan oleh Tuan Felix pada Laila. Tentu ia ingin terlihat sempurna di mata kekasih gelapnya. Andai Laila tahu kalau Tuan Felix sudah tiada, mungkin ia akan menangis histeris. Aku meminta Laila untuk duduk. Ia menolak dengan alasan akan membuka toko. Setelah kuserahkan serangkaian kunci, ia pun pamit pergi. Kau yakin tak tahu kemana ia pergi? Tanya Lela setelah ia keluar dari garasi beberapa langkah. Kami tak lagi membahas Felicia. Aku yakin. Mengapa tak kau hubungi ponselnya? Ponselnya tak bisa dihubungi. Di luar jangkauan. Bisa jadi dia keluar kota kan? Aku hanya tukang cuci. Tak semua kegiatannya harus dia beritahu padaku. Laila. Kau benar juga. Aku pergi dulu. Terlalu siang membuka toko. Oke, hati-hati di jalan. Ia bilang di luar jangkauan. Apa ponsel itu terkubur bersama jasad Tuan Felix? Mengingat waktu itu Nyonya Vivian membalutnya lengkap dengan pakaian yang ia pakai. Semoga surat yang ditandatangani oleh ibu juga terkubur bersamanya. Jadi aku terbebas dari utang yang tanpa persetujuanku. Lagian Nyonya Vivian tak tahu menahu soal surat itu. Sepeda motor Laila berlalu. Aku pun kembali menutup pintu. Sedikit lega karena tak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan darinya. Saatnya menyelesaikan pekerjaan yang ada. Siapa yang datang? Tanya Baron seraya menenteng botol minumnya menuju dispenser di sebelah meja makan. Karyawan toko Nyonya Vivian. Ada perlu apa? Mengambil kunci toko. Katanya Tuan Felix tak ada kabar. Lelaki brewok itu terdiam. Ekspresi wajahnya tak tampak karena ia fokus mengisi botol minum. Posisinya membelakangiku. Tak ada pembicaraan lagi, aku pun melanjutkan pekerjaan. Kemana Tuan Felix? Tanya lelaki beralis tebal itu lagi setelah meneguk air di botol.
Aku tak tahu. Kupikir tadi ia belum keluar rumah karena mobilnya masih ada. Ya, kupikir juga begitu. Ujarku berbohong. Aku ke belakang dulu, Nur. Ya. Lelaki itu begitu maco. Perempuan yang menjadi pendampingnya pasti bangga saat bergandengan dengannya. Au, sial. Jariku tanpa sadar menyentuh ujung setrika yang sangat panas. Ini karena terlalu lama memandang tubuh bagian belakangnya. Dari belakang saja begitu gagah. Aku mengagumi suami orang, tetapi tak ada niat untuk merebutnya. Baru masih di sana saat aku pulang. Ia mau menunggu kedatangan Nyonya Vivian. Kalau kami pulang bersamaan, tak ada orang yang akan menjaga rumah Nyonya. Sesampai di rumah, aku segera memeriksa ponsel yang telah dihubungkan pada charger semenjak tadi pagi. Nihil, ponsel itu tak menyala, hanya terasa panas saja. Ada apa, Nur? Kau tampak kesal. Ponselnya tak mau menyala, Bu. Ponsel sentrimu kan bisa dipakai. Untuk apa punya dua ponsel? Yang menghubungimu itu juga orangnya. Ponsel Android ini untuk berjaga-jaga, Bu. Berjaga-jaga dari apa? Tulangku serasa rontok bila mengingat kejadian waktu itu. Semuanya belum kuceritakan pada ibu. Ia orang yang paling kupercaya, namun aku takut. Aku takut ibu ikut terbawa pikiran dan jatuh sakit. Nur, sudah 2 hari ini aku perhatikan kau sering melamun. Apa yang kau sembunyikan dariku, Nur? Tidak ada apa-apa, Bu. Utangku pada itu, Nur. Dia tulus memberikannya. Apa kabar Marlina, Bu? Apa dia masih menuntut ibu? Tidak, dia tak menuntut lagi. Ibu terdiam dan menunduk. Kulihat ia menggaruk-garuk pipi. Biasanya gerakan seperti itu sehabis melakukan kesalahan. Bagus kalau begitu. Sebenarnya aku mencari pinjaman untuknya. Pinjaman? Dari siapa, Bu? Dari Maura, adiknya Sakinah. Ibu, mau dibayar dengan apa nanti, Bu? Gajiku hanya 1 juta sebulan. Apa harus kupakai untuk menyicil utang dan kita tak usah makan? Maafkan aku, Nur. Marlina juga putriku, sama sepertimu. Tapi aku bukan putri kandung ibu, kan? Aku berlalu memasuki kamar. Tak ingin membuat hati ini terluka lebih lagi. Sebenarnya aku ini anak siapa? Ibu tak pernah menceritakan asal-usulku dari kecil. Ponsel sialan ini tak menyala. Kesialanku makin bertambah karena tak memegang bukti bahwa aku tak membunuh. Gagang cangkul itu ada sidik jariku. Nyonya Vivian akan mudah menuduh saat berhadapan dengan hukum. Besok akan kucuci gagang cangkul itu agar tak meninggalkan sidik jari lagi. Tadi ada Baron. Ia pasti curiga saat melihatku mencuci gagang cangkul itu. Berapa pinjaman ibu pada Maura? Tanyaku setelah selesai makan malam. 2 juta saja. Kau bisa 2 juta saja. Utang pada Tuan Felix 5 juta saja. Aku tak dapat menikmati, hanya membawahi hutang. Tak ada manusia yang hidupnya sosial ini. Kurasa hanya aku saja. Bu, ada 3 buku yang disuruh beli oleh guruku. Ucap Ferdi membuat dadaku semakin sesak. Teddy ingin membuka mulut tetapi lekasku tutup mulutnya. Aku yakin ia akan mengatakan hal yang sama. Kalian tenang saja. Ibu kalian itu kan cetak uang. Iya, Bu, jawab mereka serentak. Mereka sudah biasa mendengar kata-kata itu bila aku mulai emosi. Tak akan ada lagi yang mau bersuara. Terus saja menutup pintu, sudah ada yang mengetuknya. Terpaksa harus kebuka lagi. Laila? Nur, Tuan Felix tak ada kabar sampai saat ini. Apakah benar-benar tak tahu dia kemana? Tidak, Laila. Aku tak tahu. Ponselnya masih belum bisa kuhubungi. Ada apa dengannya? Mengapa Laila begitu mengkhawatirkan Tuan Felix? Nyonya Vivian saja dengan santai mengambil nyawanya. Jangan-jangan benar dugaanku. Hubungan mereka sudah terlalu jauh.
Terima kasih sudah menonton part ini. Jangan lupa tinggalkan like ya, komen, dan juga share, bagikan ke teman-teman yang mau membaca dan menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Teman-teman gak bakal rugi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.